Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salhuddin dari SMK Negeri Limalu, Sulawesi Selatan. Saat ini sedang mengikuti pelatihan fasilitator pembelajaran digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi untuk menunjukkan cara membuat formulir sederhana dengan menggunakan aplikasi Google Form dengan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus login ke akun Google kita. Di sini saya sudah login. Kemudian selanjutnya kita klik daftar aplikasi Google, kemudian masuk ke Drive yang sudah kita miliki. Selanjutnya kita pilih Drive tempat penyimpanan file formulir yang akan kita buat. Ya, misalnya dalam hal ini saya memilih folder DPD Kominfo yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian untuk membuat sebuah formulir baru bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama dengan klik tombol baru ini atau klik kanan area kosong di tempat ini. Nah, selanjutnya kita pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong. Selanjutnya kita klik tombol buat dan bagikan. Maka akan ditampilkan sebuah formulir kosong tanpa judul. Nah, untuk contoh ini, saya akan membuat sebuah formulir untuk kegiatan kesiswaan. Judulnya saya berikan formulir pendaftaran peserta LDK 2022, misalnya ya. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya, kemudian. Oke, setelah itu kita klik di tempat lain, maka ini judul formulirnya akan berubah. Selain itu kita bisa juga menambahkan deskripsi di bagian ini. Ya, kita klik kemudian tuliskan deskripsinya misalnya. Kemudian kita tambahkan data-data yang akan kita minta dari calon peserta. Misalnya yang pertama, ya tentu saja kita akan minta data tentang nama. Ya, di sini kita bisa pilih jenis data yang akan diminta, ya, jenis isiannya. Karena ini nama biasanya menggunakan karakter yang tidak begitu banyak, kita pilih jawaban singkat. Kemudian nama ini wajib diisi, maka kita beri centang di sini wajib diisi. Oke, yang pertama. Kemudian pertanyaan, ya, kemudian ini bisa kita lanjutkan misalnya dengan meminta data jenis kelamin. Nah, teman-teman semua, jenis kelamin ini kan hanya ada dua, maka nanti jenis pertanyaannya kita ganti menjadi pilihan ganda saja. Ya, jadi misalnya laki-laki, dan yang kedua tentu adalah perempuan. Jenis pertanyaan ini hanya memungkinkan peserta memilih salah satu dari pilihan yang diberikan. Ini juga wajib diisi, kita tandai. Selanjutnya, kita tambahkan lagi pertanyaan lain, misalnya tempat lahir. Tempat lahir juga ini kita menggunakan tipe jawaban singkat. Ya. Kemudian wajib diisi. Kita tambahkan lagi untuk data tanggal lahir. Ya. Tanggal lahir ini tipenya adalah tanggal, bisa otomatis diubah atau bisa kita pilih menyesuaikan ya. Ini tanggal, formatnya nanti adalah bulan, hari, dan tahun. Ini juga wajib diisi, kita beri tanda wajib di sini. Selanjutnya kita tambahkan data kelas, ya, misalnya kelas. Nah, kelas ini kan banyak, maka sebenarnya pilihannya bisa pilihan ganda atau ada bentuk lain yang lebih
interaktif. Ini misalnya kita pilih daftar drop down, ya, atau daftar turun. Ya. Kita pilih opsinya, kita masukkan kelas yang ada, misalnya 10 TKJ, kemudian enter, kemudian 11 TKJ, 12 TKJ, ya misalnya 10 DPIB, kemudian 11 DPIB, kemudian 12 DPIB, ya, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Ingat tadi ini pilihannya adalah drop down. Kemudian ini juga wajib diisi, kita tandai. Kemudian kita tambahkan untuk menjaring motivasi mengikuti kegiatan, misalnya ini. Motivasi mengikuti kegiatan. Oke, ini mungkin akan agak panjang dibandingkan menuliskan nama, maka kita pilih paragraf. Ya, ini juga wajib diisi. Kemudian ini untuk memastikan bahwa peserta itu mendapatkan izin dari orang tua, ini kita bisa tambahkan izin orang tua. Ini kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin akan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nah, ini pilihannya. Ganti dong, satu kali saja. Oke. Kasih. Ya, maaf ada jeda dari panitia tadi ya. Kita lanjut. Untuk izin orang tua pilihannya ada dua, yaitu diizinkan atau tidak diizinkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk memperkuat izin orang tua ini, kita akan minta peserta mengupload file izin orang tua. Ya. Ya. Izin orang tua. Upload file izin orang tua. Nah, ini karena kita akan meminta file, ya apakah dia berupa foto atau gambar atau dokumen lain ya. Ini kita pilih di sini adalah upload file. Jadi nanti peserta diminta untuk mengirimkan filenya. Nah, agar file bisa terkirim, maka kita harus memberikan izin untuk mengupload file ke drive tempat penyimpanan formulir ini. Kita klik lanjutkan. Selanjutnya, di sini kita bisa atur, ya. Ini kita hanya mengizinkan jenis file tertentu, kita aktifkan, kemudian kita pilih file apa yang boleh. Misalnya file dokumen dalam bentuk PDF, atau file foto, atau file gambar. Ya. Kemudian jumlah maksimum filenya hanya 1, dengan ukuran file maksimal ini bisa kita batasi, misalnya 1 MB, ya, supaya nanti peserta bisa menyesuaikan ukuran filenya. Nah, ini juga wajib, ini tidak perlu wajib diisi karena bisa jadi ada peserta yang tidak diizinkan orang tua. Ya. Nah, kalau tidak diizinkan orang tua, otomatis mereka tidak memiliki surat izin. Atau opsinya bisa juga kita buat wajib yang ini. Ya. Artinya di lembaran izin itu mungkin ada pilihan di sana diizinkan atau tidak. Ya, ini bisa juga kita wajibkan, ya, sesuai keperluan. Tergantung isi dari surat izinnya. Ya. Misalnya kita izinkan saja ya. Kita wajib diisi, boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita minta peserta untuk mengupload foto. Ya. Upload foto diri. Ukuran pas foto ya. Seperti itu untuk persiapannya. Nah, sebelum formulir ini kita sebarkan, terlebih dahulu kita cek informasi-informasi yang kita minta. Ya, tombol preview. Nah, seperti ini tampilannya ketika formulir ini disebarkan untuk diisi oleh calon peserta. Nah, ini tadi untuk jenis kelamin pilihannya hanya ada 2, mereka bisa memilih 1 di antara kedua itu. Kemudian tempat lahir ditulis, kemudian tanggal lahir ditulis sesuai dengan format yang ada. Kemudian tadi ini pilihan kelasnya dibuat dalam bentuk drop down, tampilannya seperti ini, ya, akan memunculkan semua kelas yang kita input tadi. Kemudian motivasi mengikuti kegiatan ini dituliskan, ya,
sepanjang, kemudian izin orang tua, juga pilihannya ada 2. Nah, upload file izin orang tua. Ini peserta akan mengklik, kemudian mengirimkan file yang diinginkan, begitu juga dengan mengupload foto. Kemudian terakhir adalah kirim. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, dari sini kita bisa bagikan ke calon peserta dengan mengambil linknya. Ya, kita kopikan link ini, kemudian disebarkan misalnya di aplikasi perpesanan, ya, misalnya di WhatsApp. Itu bisa kita kirimkan linknya. Ya, di sini sebelumnya kita perlu juga mengatur ya, ini adalah file formulir yang sudah kita buat tadi. Nah, ini perlu kita atur. Ini perlu diatur sehingga nanti peserta bisa mengisi dengan baik. Ya, caranya ini perlu kita bagikan. Kemudian, nah, di sini kita atur siapa saja yang memiliki link untuk hak aksesnya. Jadi siapa saja yang memiliki link itu dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat atau mengedit. Ya, untuk peserta kita berikan akses sebagai pelihat saja. Setelah itu bisa juga kita salin link respondennya di sini, ya, untuk kemudian disebarkan dengan cara seperti mengirimkan melalui WhatsApp atau lain-lain. Ya, kita klik salin link responden, kemudian selesai. Ya, nanti bisa kita kirimkan di grup sekolah misalnya. Ya, misalnya misalnya di sini kita kirimkan, ya, baru enter atau dikirim ke siswa tertentu, ya. Oke. Nah, selanjutnya, jika link ini, formulir ini sudah diisi oleh peserta, maka kita bisa melihat isiannya di bagian ini, di tab jawaban. Jadi nanti akan muncul ringkasan jawaban dari isian-isian peserta. Nah, kita juga bisa membuat tabelnya untuk kita download nanti dalam bentuk spreadsheet. Ya, jadi kita klik bagian ini. Nah, kemudian kita buat spreadsheet baru, jadi dalam bentuk semacam Excel, nanti kita bisa download, ya, kita buat. Kemudian, ya, di sini nanti bisa kita lihat ini kolom timestampnya adalah waktu pengisian oleh peserta, kemudian nama, jenis kelamin, dan seterusnya yang diisikan. Kemudian di jenis upload file tadi ini akan dimunculkan link dari file yang diupload oleh peserta. Ya. Jadi di sini kita bisa membuat recapnya. Baik, seperti ini caranya. Nah, file spreadsheet yang kita buat tadi di sini itu bisa dilihat kembali di folder pembuatannya. Ini secara otomatis akan dibuatkan sebuah file. Jadi di sini akan muncul paling tidak ada 2. Yang pertama itu file formulirnya, formatnya, kemudian file hasil isian, dan ada satu lagi karena tadi ada permintaan pengiriman gambar, ya, maka akan dibuatkan satu folder tambahan. Jadi semua gambar yang dikirim nanti akan tersimpan di folder ini, ya, folder file izin orang tua dan foto diri. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian cara sederhana untuk membuat sebuah formulir pendaftaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Ya, sebenarnya ini bisa kita kembangkan untuk membuat file presensi, daftar hadir, atau bahkan sampai kepada pembuatan soal ujian. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.